Tiga. Ya, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Ya kan wabarakatuh. tugasnya kode tuh Perkenalkan identifikasi kami dari deh. kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Faris Imanugroho, kemudian ada Lutfi Ardian, Ya, kebetulan sedang berhalangan hadir. yang Mungkin nanti muncul. ada Dan Lutfi Akian. ya, saya sendiri. Oke, jadi di sini kami mempresentasikan tentang model pembelajaran cooperative learning. Ya, sebelumnya sudah ada yang pernah tahu cooperative learning itu apa? Belum. Oke. Ya, baik, cooperative learning berasal dari kata kooperatif yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam pembelajaran dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Ya, jadi Bawah, belum. cooperative learning itu Posisinya tahu bawah itu. arti kooperatif secara umum itu kan bersedia membantu ya, atau dalam kata lain bekerja sama. Jadi kata kunci dari metode pembelajaran cooperative learning itu kerjasama. Jadi pasti yang namanya kerjasama tidak akan dilakukan dengan satu orang, otomatis harus dibentuk suatu kelompok lebih dari satu orang seperti itu. Nah, lalu untuk penerapannya sendiri, model ini cocok dipakai dalam materi praktikum ya, praktikum ataupun praktek seperti itu. Jadi seperti pengambilan data, terus praktek mekanis seperti itu. Dimana hal ini menjadi suatu solusi. Jadi metode ini menjadi solusi ketika nanti di tempat belajar itu, misalkan di sekolahan atau di suatu media pembelajaran itu peralatannya belum memadai. Di sini saya contohkan misalnya praktek pengujian las. Kadang itu kan di suatu instansi prakteknya itu alatnya hanya terbatas di dalam lab. Misalkan hanya ada 2 atau 1, sedangkan kelompoknya itu dalam satu kelas bisa sampai 40 orang. Nah, itu nanti harus dibagi menjadi kelompok, beberapa kelompok, lalu pengujiannya secara bergantian dengan metode yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau sintak model pembelajaran cooperative learning. Yang pertama, guru menyampaikan informasi tentang visi dan misi pembelajaran untuk menyiapkan siswa. Kemudian menyampaikan penjelasan ringkas dari bahan ajar yang akan dilakukan. Mengutarakan informasi tentang perumusan grup dan cara pembelajaran berlangsung agar bisa dilakukan dengan tepat. Kemudian menyediakan data dan pengetahuan untuk proses belajar siswa dalam menentukan solusi dari tugas dan diskusi. Membuat semacam tes kepada siswa untuk menguji kemampuan yang telah didapat dari pembelajaran individu dan kelompok. Yang terakhir, lakukan evaluasi setelah proses pembelajaran dan operasi setiap usaha siswa dan menemukan solusi dari tugas yang dikerjakan. Nah, oke, untuk langkah-langkahnya sendiri seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya cooperative learning ini kan konsepnya kerjasama ya. Jadi pasti guru akan memberikan informasinya terlebih dahulu, lalu menyampaikan informasi, setelah itu menyediakan data dan apa-apa setelah itu, apa-apa yang dibutuhkan dalam pengujian. Nah, lalu di sini ada implementasi, di mana implementasi ini adalah penerapan dari model pembelajaran cooperative learning ya. Nah, pasti cooperative learning itu di awal akan dibagi pembagian kelompok itu diutamakan, di mana itu menjadi pokok utamanya karena namanya kooperatif itu harus dilakukan bersama-sama dan menjadi satu orang. Seperti yang pertama ini, peserta dibagi menjadi kelompok, ini boleh berapapun tergantung penyesuaian dengan peralatan dan jumlahnya dan juga materi yang diajarkan. Yang jelas harus lebih dari satu orang. Lalu setiap orang nanti diberi bagian atau materinya masing-masing sehingga nanti setiap orang diharapkan memiliki kompetensi sendiri-sendiri dan bisa berbagi dengan kelompok yang lain. Lalu anggota dan tim telah memberikan bagian atau subbagian kepada teman atau kelompok baru. Jadi nanti mereka saling bertukar informasi seperti itu ya. Nah, nanti setelah di akhir diharapkan itu setiap anggotanya
bisa saling memahami dan saling membagi ilmunya. Jadi keilmuannya tidak hanya didapatkan sendiri, tapi juga bisa dibagikan ke teman-teman yang lain seperti itu. Nanti setelahnya guru memberikan evaluasi berupa mungkin tugas ataupun soal ujian atau bahkan diskusi seperti itu. Nah ini contoh RPP-nya ya. Untuk contoh RPP-nya sendiri secara umum itu sama seperti RPP yang lain, seperti pembukaan dan penutupannya. Hanya yang disini membedakan itu di bagian inti. Nah jadi ditambahkan ada pembagian kelompok. Ada bagian itu pasti ada pembagian kelompoknya. Terus nanti tujuannya apa, terus materinya apa, anggota dan tim nanti bergantian untuk pengambilan data dan sebagainya gitu. Mungkin yang selanjutnya adalah kesimpulan. Model pembelajaran kooperatif dapat menjadi salah satu solusi untuk persoalan mata pelajaran praktikum dengan peralatan yang belum mencukupi. Kemudian pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pembelajaran efektif dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk saling bekerja sama, berinteraksi, dan bertukar pikiran dalam proses belajar. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Yang terakhir, unsur-unsur pembelajaran kooperatif yaitu saling ketergantungan positif, interaksi tatap muka, tanggung jawab perseorangan, komunikasi antar anggota kelompok, evaluasi proses kelompok. Karakteristik pembelajaran kooperatif yaitu siswa harus memiliki tujuan yang sama, rasa saling menolong, saling bertukar pikiran, saling menghargai, saling membagi tugas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelompok. Ya, itu tadi untuk kesimpulannya seperti itu. Jadi secara umum cooperative learning ini lebih ke pekerjaan kelompok di mana menuntut untuk setiap peserta didik itu memiliki tanggung jawab dan memahami materi sehingga dapat dibagikan ke kelompok yang lain dan saling bertukar, sehingga pemanfaatannya ini cukup efektif, disebut pembelajaran efektif seperti itu. Dan ini juga sampai sekarang menurut kami masih menjadi suatu metode yang paling efektif ketika suatu keadaan kita menghadapi harus mengajar dalam kondisi keterbatasan peralatan, di mana hal tersebut tetapi harus dilakukan dan itu nanti menjadi sebuah solusi seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum ditutup mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan. Oke, saya kira sudah cukup ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin banyak kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.